Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang perpajakan rekonsiliasi fiskal, PPh Badan Terutang, serta aktiva dan kewajiban pajak tangguhan. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang, yang dimana latar belakang pendanaan pembangunan nasional sebagai besar dinadai oleh sektor pajak. Oleh karena itu, pajak dijadikan sumber utama pendapatan negara. Pajak juga merupakan kewajiban setiap warga negara dan badan usahanya. Latar belakang menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Dan penyusutan laporan keuangan komersial seringkali berbeda dengan laporan keuangan fiskal karena adanya perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan beban. Latar belakang konsep pajak tangguhan yang berhubungan dengan aktivitas pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Pajak tangguhan merupakan muncul akibat adanya perbedaan temporer antara laba menurut akuntansi komersial dan laba menurut fiskal. Pemahaman terhadap konsep rekonsiliasi fiskal terhitung PPh Badan Terutang serta aktiva dan kewajiban pajak tangguhan menjadi sangat penting bagi setiap perusahaan. Nah, apa yang dimaksud dengan rekonsiliasi fiskal? Rekonsiliasi fiskal ini adalah proses sistematis yang didukung oleh entitas usaha untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK dengan ketentuan fiskal yang diatur oleh peraturan perpajakan. Tujuan utamanya yaitu rekonsiliasi fiskal ini agar perusahaan dapat menghitung dengan benar besarnya pengalaman kena pajak atau PKP yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan PPh badan serta untuk menunjukkan transparansi dan kualitabilitas dalam laporan pajak. Dalam proses rekonsiliasi, penyesuaian dilakukan melalui dua jenis koreksi, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif merupakan penambahan terhadap laba fiskal. Koreksi ini terjadi ketika terdapat beban yang diakui dalam laporan keuangan komersial, namun tidak diperbolehkan secara fiskal. Contohnya biaya sumbangan, denda, atau biaya yang tidak didukung oleh bukti yang sah menurut pajak. Sedangkan koreksi fiskal negatif merupakan pengurangan terhadap laba fiskal. Koreksi ini timbul ketika ada pendapatan yang diakui dalam laporan keuangan komersial, namun tidak termasuk sebagai objek pajak menurut ketentuan perpajakan, seperti pendapatan yang dikenakan pajak final, misalnya bunga, deposito, atau dividen yang sudah dipotong PPh final. Selain itu ada kompensasi kerugian fiskal, di mana ketika perusahaan mengalami kerugian fiskal, kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 tahun berturut-turut, dimulai pada tahun berikutnya setelah tahun kerugian diderita oleh wajib pajak. PPh Badan Terutang. PPh Badan Terutang adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan. Nah, atau bisa juga diartikan dalam jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha kepada pemerintah. Nah, menurut pasal 12 UU KUP, setiap wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, pembayaran ini tuh harus sesuai dengan SPT juga ya. Nah, dalam hal ini tuh pajak terutang itu mencakup PPh, PPN, terus
PPNBM, serta wajib pajak lainnya. Selanjutnya, tarif PPh badan. Tarif PPh badan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, sesuai dengan ketentuan pajak tahun 2021, bagi wajib pajak badan dalam negeri dan juga badan usaha tetap yang memiliki peredaran bruto di atas 50 miliar, maka akan dikenakan tarif tunggal sebesar 22% dari yang sebelumnya 25%. Yang kedua, bagi wajib pajak badan yang berbentuk perseroan terbuka dengan paling sedikitnya mencatat 40% saham dari keseluruhan saham yang dimilikinya yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, maka akan mendapatkan penurunan tarif pajak sebesar 5% dari tarif sebelumnya 22% atau 25%. Dan yang terakhir, bagi wajib pajak badan yang peredaran brutonya di bawah 50 miliar sesuai dengan pasal 31E, maka akan mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari PKP sampai dengan 44,8 miliar. Dalam perhitungan PPh badan, penting juga untuk memperhatikan kredit pajak, di mana kredit pajak ini nantinya dapat diperhitungkan untuk mengurangi pajak terhutang. Kredit pajak ini terdiri dari PPh pasal 23, PPh pasal 22, PPh pasal 24, PPh pasal 25, dan juga PPh pasal 26. Selanjutnya, ada juga faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam perhitungan PPh badan terhutang. Yang pertama, ketepatan pengakuan penghasilan dan juga beban. Yang kedua, jenis penghasilan dan beban fiskal. Yang ketiga, pemanfaatan insentif pajak. Yang keempat, dokumentasi dan pembukuan. Dan yang terakhir adalah kepatuhan administratif. Dalam perhitungan PPh badan, penting juga untuk memperhatikan kredit pajak, di mana kredit pajak ini nantinya dapat diperhitungkan untuk mengurangi pajak terhutang. Kredit pajak ini terdiri dari PPh pasal 23, PPh pasal 22, PPh pasal 24, PPh pasal 25, dan juga PPh pasal 26. Selanjutnya masuk ke dalam materi aktiva dan kewajiban pajak tangguhan. Apa sih pajak tangguhan itu? Jadi, pajak tangguhan adalah akun akuntansi yang mencerminkan akumulasi pajak yang timbul akibat adanya perbedaan antara metode perhitungan laba untuk tujuan pajak dan akuntansi. Selanjutnya adalah pengertian dari aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Nah, apa sih pengertiannya? Yaitu aktiva pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode mendatang. Maksudnya dapat digunakan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Lalu akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasikan dan akumulasi kredit pajak yang belum dimanfaatkan sesuai peraturan perpajakan. Lalu pengertian dari kewajiban pajak tangguhan atau deferred tax liabilities adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak atau taxable temporary differences. Akuntansi yang digunakan untuk perlakuan pajak tangguhan memiliki dasar hukum sendiri, yaitu yang pertama ada PSAK 46 dari Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Lalu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Yang ketiga, ketentuan pelaporan fiskal dari Direktorat Jenderal Pajak. Setelah membahas 3 materi yang tadi, berikut adalah kesimpulannya. Yang pertama, yaitu rekonsiliasi fiskal sangat penting dilakukan oleh setiap wajib pajak badan dalam rangka memastikan perhitungan PKP sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku atau belum. Kalau tidak menggunakan rekonsiliasi, resiko salah hitung pajak akan menjadi sangat tinggi. Yang kedua, yaitu perhitungan pajak
PPh badan terutang dilakukan dengan dasar PKP yang sudah disesuaikan melalui rekonsiliasi. Jadi, rekonsiliasi fiskal ini sangat penting dan akan berhubungan dengan perhitungan PPh badan. Perusahaan harus memperhatikan tarif pajak yang berlaku serta peraturan yang berlaku. Harus sesuai dengan peraturan ya teman-teman. Lalu yang ketiga adalah pajak tangguhan menjadi bagian penting dalam laporan keuangan karena menunjukkan dampak masa depan dari perbedaan temporer antara laba fiskal dan laba komersial. Keberadaan aktiva dan liabilitas pajak tangguhan memberikan gambaran lebih akurat terkait posisi keuangan perusahaan. Lalu, kesimpulan yang terakhir adalah hubungan dari ketiga konsep ini menunjukkan bahwa proses rekonsiliasi fiskal tidak hanya mempengaruhi besarnya PPh badan terutang, tapi juga mempengaruhi pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan di laporan posisi keuangan. Intinya, dari ketiga materi tersebut sangat penting dan saling berhubungan. Jadi kalau misalnya ada salah satu yang tidak dilakukan atau keliru, maka akan keliru semuanya ketiga proses tersebut.